Halo pilot, ketemu meneng channel Pilot Nakal FPV. Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini paket RTF punya Omega di Probolinggo. Sadis guys, totalnya 21.335. Ini diborong semua ya. Untuk Google pakai Fatshark HDO2, terus baterai Sony buat si Fatshark. Micro SD juga buat Fatshark, Rapid Fire, modulnya pilihnya Rapid Fire guys. Terus pakai ORT Dual Shield ya untuk antena Google, remote jumper T18 Pro, baterai 2 juga untuk jumper. Terus armadanya ada 3 inch nih, Reptil V2 pakai XM Plus GPS, baterainya 2 biji untuk 4S. Chargernya simple ya, SDT-PD60. Terus ada Mobula 6 yang dimutasi ke Mobula 7 jadi Black Bee. RX pakai XM Plus, micro SD kelas 10 juga. 4 biji baterai 1S600 mAh, Alcoda 4-in-1, Micin Nakal, dan yang terakhir adalah tas backpack Pilot Nakal abu-abu. Jadi simple banget, semuanya masuk ke dalam tas kecuali si Reptil ya. Dan ini semua ada di dalam tas backpack. Jadi Om Ega pengennya persis kayak punya Pilot Nakal. Oke, di dalam ada jumper T18, ada Fatshark HDO2 guys. Jadi total ini setara harganya DJI Google ya, lebih dari 10 juta. Terus si Black Bee masuk di dalam sama si Micin Nakal. Nah ini semuanya temanya warna hijau kecuali si Reptil, jadi diborong semua nih. Oke, jadi ada 3 inch, ini berapa ya, 1,5 inch, dan sama mikro 65 mm. Keren. Jadi semuanya ada. Jadi nanti Om Ega mulai dulu dari yang Micin, kemudian nanti naik ke yang Black Bee, kemudian nanti naik ke yang Reptil V2. Luar biasa. Bayangin segini banyak guys, totalnya 21 juta. Oke, jadi Omega di Probolinggo itu sudah ngincer si ini dia ya, Google-nya, Fatshark HDO2. Ini foam tambahan ekstra, terus ini sudah protokol siapin termasuk baterai ya. Nah, baterai 18650 VTC 6. Kemudian si Google-nya sudah ganteng, jadi modul Rapid Fire sudah dipasang. Terus ini si antena ORT Dual Shield, jadinya praktis, bisa masuk ke satu casing, satu hard case ya. Jadi nggak perlu ribet, ini nanti disimpan aja di dalam rumah. Oke, jadi ini dikeluarin dulu, dipersiapkan. Pertama mau tes coba dulu karena Omega udah nggak sabar. Karena ambil cuti ya, sampai ambil cuti guys buat menikmati paket yang protokol siapin ini. Oke, untuk remote-nya jumper T18 Pro. Ini protokol kelupaan pasang screen guard ya. Ntar sebelum kirim protokol pasang screen guard. Terus untuk antena protokol memang lepas karena di dalam ini ngepres banget. Nah, jadi antena itu cukup menghalangi dan sebaiknya dilepas waktu masuk ke dalam tas. Terus sebelum menyalakan remote itu switch harus di posisi atas semua. Oke, jangan sampai ada yang turun begini, nanti waktu dinyalain dia nggak mau nyala. Remote-nya nyala sih nyala, cuman ada peringatan ya. Oke, antena dipasang dan jumper T18 Pro juga sudah ada baterainya. Jadi buat teman-teman yang pesan paket RTF ke Pilot Nakal, itu protokol siapin semuanya, jadi kalian tinggal pakai aja ya, dan nggak perlu setting-setting bingung ini itu. Udahlah, pokoknya barang diterima, tinggal cas baterai dan kemudian terbang. Oke, nyalain si jumper T18 Pro. Dan di sini ada 3 profile ya. Jadi pencetan scroll ini model select, ada Reptil V2, Mobula 7 sama Micin Nakal. Pilot Nakal coba terbangin si Micin Nakal dulu ya. Micin Nakal. Oke, jadi biar nggak terlalu lama videonya karena Omega sudah keburu pengen dikirim. Om, buruan dikirim dong pakai kilat. Mintanya pakai kilat guys. Oke, si Micin Nakal yang pasti sudah waterproof ya, anti air, dan baterainya ini dapat 4 biji. Baterainya ada di dalam. Protokol nggak sertain juga karena sudah penuh. Mejanya penuh guys, penuh banget. Oke, siap mulai arming, and 1, 2, and 3. Sadis, baru dipan sedikit ya, cuman berapa persen tadi, cuman 10%. Si Micin udah melejit ke atas. Jadi pakai jumper T18 Pro itu beneran tuh kan. Oke, arming lagi, dan oh my god, ini sih beneran sih, gimbalnya si T18 ini luar biasa tuh, lihat. Jadi ini protokol sudah settingin kurva 5 poin, jadi nanti Om Ega harap berhati-hati ya, waspada, karena ini
beneran powernya berasa seperti drone, bukan drone Micin 1S ya. Tuh lihat, wih, kewalahan dah serius. Dan di sini protokol ada 2 mode untuk Micinnya, jadi Omega bisa coba dulu dari ntar protokol landing dulu ya. Nah, langsung disarming dan modenya di sini. Nah, coba dulu pakai angle mode, terus arming dan yuk cobain terbang. Oh, tuh lihat, wih, dahsyat guys. Cuman berapa persen aja udah seperti peluru. Oke, ini pakai angle dulu. Jadi Omega belajar dulu pakai angle ya. Jangan main akro dulu, nanti bakalan nyungsep terus, nyungsep nggak terbang. Jadi belajar dulu pakai angle. Nah, cakep guys, Fetch HDO, modulnya rapid fire, nggak ada kerepek-kerepek. Tuh lihat. Oke, protokol balik ke akro. Oke, protokol pakai jempol ya, jadi bukan pincer. Kalau pincer itu begini, bisa enggak protokol? Nah, ini pincer ini ya, sementara protokol bukan pincer, jadi nah kalau pincer ini kurang panjang sticknya, jadi kalau Omega nanti dapat ke apa lebih enak dipincer, si warna silver itu ya, itu bisa diputar ke kiri jadi lebih panjang. Ini pincer, sementara protokol jumper tumbler itu pakai jempol. Nah, nah terus di Micin ini kan ada USD dan protokol sudah setting juga timer di jumper T18. Jadi mbaknya nanti bakal ngikutin Omega waktu terbang tinggal 2 menit, karena satu baterai Micin sanggup terbang 4 menit ya. Jadi coba di maksimalin sampai 4 menit. Jadi kalau tinggal 1 menit nanti si remote bakalan bilang 1 minute, jadi tinggal 1 menit lagi. Dan yang pasti terbangnya pun juga nggak ini ya, nggak ugal-ugalan. Oke, ini protokol terbang di mode akro. Ya, untuk proses belajar akro bisa coba dulu di simulator pakai si T18 ya. Ini enak banget nih remote jumper T18 ini. Tadi coba pan sedikit, tuh lihat, berasa 5 in guys. Ini Micin loh ini ya. Micro drone 65 mm dengan dinamo brush, baterai 1S. Nah, itu remote-nya bilang 1 minute, jadi tinggal 1 menit. Oke. Karena si Micin dengan firmware silverware dia memang nggak ada OSD. Beda dengan FC yang ada port micro USB ya, yang support Betaflight itu sudah pasti ada OSD. Tapi nggak mesti sih. Protokol punya drone anak ayam itu dia nggak ada OSD ya. Baterainya ada 4 biji, tinggal dicabut. Nah, sekarang ke Black Bee. Oh ya, si HDO sudah termasuk micro SD juga, dan si Black Bee juga sudah termasuk micro SD, jadi tinggal pakai aja. Oke, ini tinggal colok baterai dan firmware ISC protokol flash pakai Blue J yang pasti RPM filter. Oke, terus pindah ke profile ya, pencet tahan scroll, model select, kita pindah ke Mobula 7, pencet tahan lagi, enter, select model. Oke, mulai arming, dan hasil rekaman yang ada OSD itu adalah rekaman analog yang ada dari Google. Sedangkan rekaman DVR Full HD itu dari kamera si Black Bee. Nah, jadi Omega borong semuanya dari Micin yang non OSD, kamera analog, dan Black Bee kamera analog tapi hasil rekaman DVR-nya adalah Full HD ya, 1080p 60 fps. Termasuk si Reptil V2 dibeli semuanya, jadi biar nggak penasaran nih. Oke, jadi rekaman Full HD ada di micro SD yang ada di drone ya, dan rekaman yang ada di Google itu adalah rekaman krepek-krepek, rekaman analog. Oke, jadi Micin nakal sama Black Bee bisa blusukan. Kalau Reptil jangan ya om ya, jangan dipakai blusukan. Karena itu kan tenaganya 4S ya, sedangkan si Black Bee sama Micin nakal dia baterai 1S. Oke, untuk USD di tengah itu kekuatan sinyal dari remote ke drone ya. Kemudian di bawahnya adalah band VTX F4 di 25 mW. Kemudian air adalah mode terbang, terus sebelah kanan air itu adalah temperatur VTX. Jadi VTX sama FC ini kan jadi satu ya, dan sudah di 60 derajat Celcius guys. Terus sebelah kanan adalah fly minutes, jadi kalau patokannya pakai fly minutes kita terbang 4 menit.
Tapi kalau mau lebih baik lagi, kita patokan sama yang sebelah kiri ya, voltase baterai. Itu ibaratnya bensin kendaraan kita. Nah, ini sekarang sudah di 3,81 karena si 1S600 mAh bisa terbang selama 4 menit. Nah, ini terbang tipis-tipis, jadi set. Jadi terbang pendek-pendek aja ya. Om, dibuat freestyle bisa nggak sih Black Bee? Bisa. Gas. Nah, wow, nyaris guys. Jadi micin nakal sampai Black Bee pun bisa dibuat freestyle ya. Kalau reptil bisa dibuat freestyle, bisa. Semuanya bisa dibuat freestyle kok. Semua kembali ke pilotnya. Pilotnya bisa nggak freestyle gitu dulu. Dan speknya belajar dulu di simulator ya untuk freestyle supaya kuatnya nggak rusak ya. Wow. Oke, sudah masuk 2 menit 30 detik, 3,70. Dan nanti si Om Ega belajar pakai ini dulu nih. Angle. Oh, nah angle itu jauh lebih stabil. Jadi kalau disuruh kanan dilepas dia bakal balik datar. Disuruh maju, dia maju. Setelah dilepas dia kembali posisi datar. Dan untuk angle kamera kalau terlalu tinggi nanti Omega bisa turunin sedikit ya. Oke, ini terbang di mode angle. Nah, kalau angle itu sudah jelas seperti aerial. Cuman tidak ada altitude hold. Jadi di drone FPV itu kita mengatur gas secara manual. Jadi kalau mau tinggi, tinggi. Nah, gini tinggi kan. Kalau dilepas tutup dia bakal jatuh, jadi harus segera diangkat. Karena posisi stick kiri yang ada di remote itu tidak diam di tengah. Jadi yang remote hobi itu semuanya stick kiri atau stick kanan itu selalu di posisi titik 0. Jadi bisa naik bisa turun, nggak mati di titik tengah ya. Oke, kita balik ke mode acro. Nah, remote-nya bakalan bilang acro mode 30 second. Dan pas banget ya untuk timer di OSD sama dengan voltase baterai. Nah, 20 second, jadi 3 menit 40, tinggal 20 detik lagi. Siap-siap waktunya pulang, jangan waktunya udah mau habis malah terbang jauhan. Oke, petaka coba landing di tas. Oke, berhasil. Ini lanjut tadi ya. Jadi rekaman Google kalau posisi nyala LED merah berkedip. Kalau mau selesai record pencet ini sekali Om. Nah, dia bakal bunyi pipip 2 kali. Oke, rekaman analog di Google udah selesai, dan untuk di Black Bee tinggal dicabut aja baterainya. Otomatis nanti rekamannya bakal tersimpan di micro SD yang ada di sini. Ini tinggal didorong terus ditarik. Oke, rekaman full HD yang bening, nggak ada kepek-kepek itu di micro SD yang ada di DVR Black Bee. Oke, yang terakhir guys, ini si Reptil 149 HD V2 dengan baterai 4S 1300 mAh. Dan yang pasti sudah terpasang GPS ya. Jangan jauh-jauh Om ya. Oke, ini landing padnya pakai kursi dan colok baterai. Ini lebih kenceng guys suaranya. Suara dari firmware flash dari Blue Jay ya. Oke, ada musik tuh di sebelah. Bocor pasti. Oke, kita pakai XM Plus dan kita pindah ke profile. Model select, pencet scroll ini ya. Terus pindah ke Reptil V2. Pencet tahan. Model select. Nah, ada bunyi pip, tandanya sudah terkoneksi. Oke, untuk arming XM Plus kalau terlalu dekat biasanya enggak mau. Biasanya. Oh, masih mau ini. Oke, untuk beeper di sini. Untuk GPS rescue di switch apa nih ya? Pokoknya pojok kanan sini Om ya. Jadi jangan bingung ya. Yang di atas sama di sini itu beda switchnya. Jadi nanti dicoba aja. Oh, ini nggak ada bunyi. Ini nggak ada bunyi. Oh, ini bunyi. Jadi untuk GPS rescue, untuk RTH ya. Untuk sini mode terbang, acro mode. Untuk flip, Om Ega coba dulu pakai yang angle. Ini untuk arming.
Oke. Dan cek dulu di Google. Nah, ini caranya scan, pencet tahan. Nanti bakal keluar ya. Ini bakal kalau nggak salah taruh di R4 deh. Coba cek. Oke, udah dapat di R4 dan untuk mulai record pencet ini sekali. Nah, dia bakal bunyi pip sekali dan LED merah berkedip. Oke. Oke, angkat dan VTX memang nggak muncul ya karena di Reptil V2 ini hanya ada 2 award. Jadi yang satu sudah dipakai sama si GPS. Oke, GPS satelit sudah dapat 13, buset cepet banget ya. Oke, untuk sebelum mulai terbang, kalau misalnya mau pakai GPS nanti, speknya kalibrasi accelerometer dengan cara stick kiri ke pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Di drone bakal bunyi pip sekali, kemudian stick kiri ke pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Lepas, bunyi pip 3 kali. Tandanya kalibrasi accelerometer, kalibrasi gyro sudah selesai. Oke, arming and 1, 2, and 3. Ini powernya luar biasa guys, 4S soalnya. Oke, dan arah panah usahakan nanti kembali ke arah pilot ya, Omega. Jadi jangan diterbangin jauh dulu sebelum arah panahnya kembali ke pilot. Wow, ini OSD-nya masih kacau ini ya, masih ada nama Cloud 149 di bawah. Untuk receiver di Black Bee sama Reptil sama-sama XM Plus. Nanti bertahap ya. Wow. Daun pisangnya mulai panjang-panjang. Dan semua profil peletakan setting timer. Yang bagus sebelum take off angka GPS minimal di angka 8 ya, sedangkan ini sudah 12. Nyaris. Anginnya guys. Anginnya datang. Oke, jadi si Reptil ini drone Cinewhoop yang cocok buat sinematik. Tapi kalau Omega pengen freestyle, pengen coba-coba pakai ini, speknya simulator dulu ya. Sayang kan, baru sekali terbang dibuat freestyle, si ductitape-nya sudah patah, terus nanti banyak kendala-kendala yang lain juga. Jadi speknya digunakan seperlunya aja. Jadi belajar terbang dulu, menyesuaikan dengan Reptil, seperti apa karakter si Reptil ya. Nah kayak gitu ya. Jadi buat freestyle pun bisa, cuman jangan ditiru ya. Anginnya guys. Oke. Kalau angin di sini pasti terombang-ambing ya. Karena ini kanan kiri tembok dan dari sini anginnya. Nah, pasti bakalan kacau balau masuk ke dalam rumah. Anginnya ternyata dari belakangnya plat nakal guys. Tuh lihat pohon pisangnya mulai bergerak-gerak. Oke. Jadi untuk minimal voltase di Reptil V2 ini kan 4S ya. Jadi di 14,8 ohm ya. Atau enggak ikutin panduan dari remote-nya si T18. Kacau. Anginnya luar biasa. Tuh anginnya mulai. Lihat kayaknya guys. Ngobet-ngabit kacau balau anginnya. Ini sepertinya mau hujan. Jadi selesai konten ini bakal kirim ke Omega ya. Ngawur. Anginnya ngawur. Sadis. Ini sudah terbang 3 menit dan peletakan mau landing aja ya. Karena buru-buru segera di packing dan dikirim ke Omega ya. Anginnya. Porak-poranda dah. Oke, peletakan landing aja di rumput. Oke. Waktu landing di rumput langsung ini ya, langsung matikan motor ya. Record Google selesai. Oke. Jadi usahakan cari di rumput ya, jangan di pasir. Nah, ini pasirnya dikit sih, jadi aman. Nanti selesai itu coba di Nah, selesai itu coba dipegang, hati-hati.
terus diarming. Oke, segitu dulu review untuk paket dari Omega. Dan ini Pentakal buruan kirim juga ya, karena sudah ada mulai orang kerja di tempat Pentakal. Oke, Pentakal pamit, thank you, save and ciao.